Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 ingin menjelaskan makalah tentang strategi pemasaran jasa pijat refleksi dalam menarik minat konsumen untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Yang pertama adalah latar belakang. Mulai berkembangnya era globalisasi, seringkali kita jumpai berbagai cara dalam merumuskan strategi pemasaran, baik itu dalam mempromosikan produk ataupun barang. Adapun bisnis yang ingin dijalankan sebaiknya didasarkan pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Karena strategi bisnis transaksional sudah menjadi topik yang sangat umum dan dapat diartikan melayani kepentingan seseorang, bisnis atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Pelayanan pijat ini yang merupakan salah satu pengobatan yang kita jumpai di mana-mana, dan tidak hanya itu, jasa pijat juga kini banyak dijadikan sebagai peluang bisnis untuk menguntungkan dan memenuhi kebutuhan finansial. Seiring dengan perkembangan dari jasa pijat yang sekarang telah berkembang dengan bermacam-macam jenisnya dan menemukan beberapa penemuan supaya bisa mempertahankan budaya tersebut, serta juga demi menarik selera para konsumen memakai jasa pijat, kini telah dikembangkan menjadi sebuah jasa pijat refleksi dengan memberi beberapa fasilitas yang memadai, yang membuat para konsumen nyaman, baik dari segi pelayanan serta jasa pijat tapi pengobatan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari proses pemasaran jasa tersebut. Yang kedua, bagaimana alur kerja usaha tersebut. Yang ketiga, bagaimana perencanaan model usaha jasa tersebut. Yang keempat, apa saja hambatan dalam usaha jasa tersebut. Yang kelima, bagaimana kunci sukses atau pengetahuan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Yang keenam, bagaimana strategi pemasaran usaha jasa tersebut. Selanjutnya ada metode penulisan. Metode ini kita pakai adalah metode penelitian kualitatif, di mana peneliti ini berupaya mengumpulkan data, menganalisis secara kritis, dan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami dan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran jasa pijat refleksi dalam memasarkan jasa pijatnya. Yang kedua, untuk mengetahui apa kendala bagi jasa pijat refleksi dalam menarik minat. Selanjutnya di sini ada pembahasan proses pemasaran jasa pijat refleksi. Pemasaran jasa pijat refleksi melibatkan beberapa langkah dan strategi untuk mempromosikan dan menjual layanan tersebut kepada calon pelanggan. Berikut ini beberapa langkah yang umum dilakukan dalam proses pemasaran jasa pijat refleksi. Yang pertama ada penetapan target pasar. Langkah pertama dalam proses pemasaran menentukan target pasar atau segmen pelanggan yang akan menjadi fokus pemasaran. Yang kedua, penelitian pasar. Setelah menentukan target pasar, penting untuk melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan potensial. Yang ketiga, pengembangan branding, membangun merek yang kuat dan mengidentifikasi nilai unik yang ditawarkan oleh jasa pijat refleksi sangat penting. Yang keempat, pemasaran online. Dalam era digital saat ini, pemasaran online sangat penting. Ini melibatkan pembuatan situs web yang menarik dan informatif, penggunaan media sosial untuk mempromosikan layanan, dan pemasaran melalui platform online lainnya. Yang kelima, pemasaran offline. Selain pemasaran online, pemasaran offline juga penting dalam menjangkau pelanggan potensial. Yang keenam, penawaran promosi. Untuk menarik pelanggan dan memperhatikan pelanggan yang ada, penawaran promosi dapat digunakan. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik sangat penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Yang selanjutnya ada alur kerja usaha jasa. Di sini yang pertama, pelanggan melakukan reservasi melalui via telepon, website, atau datang langsung ke lokasi.
Yang kedua, pelanggan datang ke lokasi tempat terapi pijat message. Yang ketiga, pelanggan memilih terapi pijat. Yang keempat, kasir menentukan terapis yang sedang kosong atau pelanggan dapat memilih terapis yang diinginkan. Yang kelima, terapis mengantarkan pelanggan ke ruang pijat dan menyiapkan alat-alat pijat. Yang keenam, terapis memberikan handuk untuk menutupi tubuh pelanggan. Yang ketujuh, terapis melakukan pijat ringan menggunakan message oil. Yang kedelapan, pelanggan akan disuguhkan air putih setelah pijat yang sudah disediakan di ruangan. Yang kesembilan, setelah melakukan pijat, pelanggan bisa mandi terlebih dahulu atau langsung ke kasir. Yang selanjutnya ada pelanggan melakukan pembayaran di kasir dengan uang tunai atau debit. Yang terakhir, pelanggan meninggalkan tempat terapi message. Selanjutnya ada modal usaha pijat refleksi dapat bervariasi, tergantung pada skala dan lingkup usaha yang diinginkan. Yang pertama ada modal awal. Modal awal yang harus disiapkan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi usaha, peralatan yang dibutuhkan, dan biaya sewa tempat usaha. Yang kedua modal bulanan. Selain modal awal, kita juga mempertimbangkan modal bulanan untuk mengelola usaha pijat refleksi. Yang ketiga, modal kecil. Jika kita ingin memulai usaha pijat refleksi dengan modal kecil, ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan. Misalnya, kita dapat memulai dengan jasa pijat panggilan yang membutuhkan modal yang terjangkau. Yang keempat, perencanaan modal. Hal ini penting untuk melakukan perencanaan modal dengan cermat. Hitunglah modal yang diperlukan berdasarkan perkiraan biaya yang kita keluarkan. Yang ketiga ada hambatan yang mungkin dihadapi. Berikut adalah beberapa hambatan yang dapat terjadi. 1. Persaingan bisnis. Industri pijat refleksi dapat menjadi sangat kompetitif terutama di daerah yang sudah memiliki banyak penyediaan jasa pijat. Pesaing ini dapat menjadi hambatan yang menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggannya yang sudah ada. 2. Regulasi dan perizinan. Di beberapa negara atau daerah terdapat persyaratan perizinan dan regulasi yang ketat untuk menjalankan usaha pijat refleksi. Hambatan ini meliputi biaya tinggi, memperoleh izin, persyaratan pendidikan atau sertifikat tertentu atau produser yang rumit. 3. Keterbatasan sumber daya. Usaha pijat refleksi memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, namun terkadang sulit untuk menemukan terapi pijat yang berkualitas tinggi dan memiliki pengetahuan dan memadai tentang pijat refleksi. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat menjadi hambatan dalam menjalankan usaha pijat refleksi. 4. Refleksi masyarakat. Beberapa orang mungkin memiliki referensi yang sangat tentang pijat refleksi, namun penganggapan sebagai untuk pengobatan alternatif yang tidak efektif. Hal ini dapat menjadi hambatan yang membangun kepercayaan atau menarik pelanggan baru. 5. Hambatan inisial. Mulai dan menjalankan usaha pijat refleksi membutuhkan investasi awal yang signifikan seperti menyewa dan memberikan tempat, membeli peralatan pijat, dan biaya operasional lainnya. Hambatan finansial ini dapat menjadi tantangan bagi individu yang ingin mulai usaha pijat refleksi. Meskipun beberapa hambatan dalam menjalankan usaha pijat refleksi dengan perencanaan yang baik, pengetahuan yang memadai, dan pelayanan yang berkualitas, masih ada peluang untuk sukses dalam industri ini. Pentingnya untuk melakukan riset pasar yang kompetitif, membangun jaringan pelanggan, dan terus meningkatkan kualitas layanan untuk mengatasi hambatan yang akan muncul. 3.2 Strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Media sosial. Manfaatkan kekuatan media sosial untuk mempromosikan usaha pijat refleksi Anda. Buat halaman bisnis di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.
berikan konten yang inovatif, menarik, dan relevan tentang manfaat pijat refleksi. Gunakan gambar atau video untuk menarik perhatian penggunaan media sosial. Anda juga dapat menawarkan promosi khusus dan diskon melalui media sosial untuk menarik pelanggan baru. 2. Website dan SEO. Buatlah website yang profesional dan inovatif untuk usaha pijat refleksi. Pastikan website Anda mencakup informasi tentang layanan yang Anda tawarkan, harga, lokasi, dan kontak. Optimalkan website Anda untuk mesin pemberian dan menggunakan teknik SEO. 3. Promosi offline. Selain promosi online, jangan lupa promosi offline. Cetak brosur atau plafon yang menarik dan distribusi di tempat-tempat seperti pusat pembelanjaan, kantor, dan pusat keluarga. 4. Program loyalitas untuk pelanggan yang sering menggunakan layanan pijat refleksi. 5. Testimoni dan ulasan. Meminta pelanggan yang puas untuk memberikan testimoni atau yang lebih baik, membantu membangun kepercayaan, meyakinkan calon pelanggan untuk mencoba layanan Anda. Kerjasama dengan pihak terkait. Jalin kerjasama dengan pihak terkait seperti hotel atau tempat hiburan. 7. Pemasaran langsung. Lakukan pemasaran langsung dengan mengirimkan email pesan teks kepada pelanggan yang sudah pernah menggunakan layanan Anda. Ingat bahwa strategi pemasaran yang efektif dapat membedakan tergantung pada target pasar lingkungan bisnis. Lakukan riset pasar kompositif, evaluasi terus-menerus untuk menentukan strategi pemasaran yang paling efektif untuk usaha refleksi Anda. 3.3 kunci sukses dalam pijat refleksi adalah sebagai berikut. 1. Kolaborasi antara terapi pijat refleksi dan klien yang sangat penting. 2. Keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang teknik pijat refleksi sangat penting. 3. Pelayan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang baik adalah kunci sukses dan bisnis pijat refleksi. 4. Kebersihan dan keamanan. Menjaga kebersihan dan keamanan adalah aspek penting dalam pijat refleksi. 5. Promosi dan pemasaran. Promosi yang efektif akan membantu untuk menarik calon pelanggan. 6. Kualitas layanan. Menjaga kualitas layanan yang konsisten adalah kunci sukses dalam menjaga kepuasan pelanggan. 7. Umpan balik pelanggan. Dengarkan umpan balik dari pelanggan Anda. Mempertimbangkan saran dan kritik mereka berikan untuk meningkatkan layanan Anda. Umpan balik positif dapat digunakan sebagai testimoni untuk membangun kepercayaan calon pelanggan. Itulah bahwa kunci sukses adalah dalam pijat refleksi dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti keahlian terapi, kualitas, dan strategi pemasaran yang diterapkan. Selanjutnya di sini ada bab 4 aspek keuangan. Yang pertama, investasi awal message. Di sini investasi awalnya yang pertama ada bed atau tempat tidur dengan harga satuannya 1 juta. Di sini kita membeli 2 set, total harganya 2 juta. Yang kedua, meja dan kursi, harga satuannya 1 juta rupiah. Di sini membeli 2 set dengan harganya 2 juta. Yang ketiga, AC 1 PK. Di sini harga satuannya 3 juta, membeli 1 unit, total harganya 3 juta. Yang keempat, dispenser 200.000, di sini membeli 1 unit, total harganya 200.000. Yang kelima, komputer full set.
Di sini harganya 3.500.000 satu unit, total harganya 3.500.000. Gorden atau rel membeli satu unit dengan total biaya 2 juta. Yang terakhir adalah loker satu unit dengan total harganya 1.500.000. Jadi di sini subtotal peralatan message keseluruhannya adalah 14.200.000. Selanjutnya ada perlengkapan penunjang message. Yang pertama ada teh sariwangi isi 100 pieces. Harga satuannya 25.000. Di sini kita membeli 2 pak, total harganya 50.000. Yang kedua ada gula pasir, membeli 2 kg. Harga satuannya 16.000, total harganya 32.000. Yang ketiga ada air galon, membeli 30 unit. Harga satuannya 30.000, total harganya 900.000. Yang keempat, lilin aromaterapi. Di sini ada 4 lusin, harga satuannya 12.000. Total harganya 48.000. Yang selanjutnya ada message oil, membeli 5 liter. Harga satuannya 23.000 dengan total biaya 115.000. Selanjutnya ada lotion dengan jumlah unit 5 liter, harga satuannya 25.000. Total keseluruhannya 125.000. Selanjutnya ada gelas 1 lusin, harganya 50.000. Ada piring 1 lusin, harganya 50.000. Selanjutnya sendok 1 lusin, harganya 50.000. Selanjutnya ada wadah, membeli 10 pieces, harga satuannya 3.000, total harganya 30.000. Selanjutnya ada baju message, membeli 5 pieces, total harga satuannya 30.000 dengan total harga 150.000. Selanjutnya ada lulur 200 gram, di sini ada 30 unit dengan harga satuannya 25.000, total harganya 750.000. Selanjutnya ada sendal 5 pieces, harga satuannya 25.000, total harganya 125.000. Jadi di sini subtotal peralatan penunjang message adalah 2.917.000. Selanjutnya ada modal kerja awal 1 bulan, ada gaji karyawan. Yang pertama marketing 1 orang, total harganya 2.500.000. Selanjutnya ada kasir 1 orang, total harganya 1.500.000. Selanjutnya ada bagian pijat atau terapis 2 orang, total 1 orangnya 1 juta dengan total keseluruhannya 2 juta. Selanjutnya ada sewa lahan 1 bulan, total harganya 1.500.000. Pembayaran air dan listrik 1 bulan 700.000 dan pembayaran lain-lain 1 bulan 200.000. Jadi subtotal modal kerja awal 1 bulan di sini 8.400.000 dengan total biaya pengembangan usaha 25.517.000. Selanjutnya ada proyeksi penjualan di sini. Di tahun 2024 jumlah penjualan reguler paket 1 message plus body scrub 2024 600.000, 2025 680, 2026 700, 2027 750, 2028 780. Selanjutnya di sini ada paket 2 message plus lulur 2024 620, 2025 650, 2026 725, 2027 730, 2028 760. Selanjutnya ada paket 3 bridal patch cake dengan jumlah penjualan 2024 580, 2025 600, 2026 610, 2027 620, 2008 650. Selanjutnya ada jumlah penjualan extra time atau per jamnya 2024 400, 2025 450, 2026 455, 2027 500, 2028 505. Selanjutnya ada harga jual
tahun 2024 paket 1 message plus body scrub 2024 80.000, 2025 84.000, 2026 88.200, 2027 97.000 20 perak, 2028 106.722, paket 2 message plus lulur 2024 110.000, 2025 115.500, 2026 121.275, 2027 133.403, 2028 146.743. Paket 3 bridal patch cake 2024 450.000, 2025 472.500, 2026 496.125, 2027 545.738, 2008 600.311. Ada di sini extra time per jamnya 2024 40.000, 2025 42.000, 2026 44.100, 2027 48.510, 2028 53.361. Selanjutnya ada jumlah penerimaan di tahun 2024 paket 1 message plus body scrub ada 48 juta. 2025 57.120.000 rupiah. 2026 61.740.000 rupiah. 2027 72.765.000 rupiah. 2028 83.243.160. 2000 paket 2 message plus lurur 2024 68.200.000 rupiah. 2025 75.075.000. 2026 87.924.375. 2027 97.383.825. 2028 115.926.773. Paket 3 bridal patch cake 2024 261 juta. 2025 283.500.000 rupiah. 2026 320 juta 636.250. 2027 338 juta 357.250. 2008 390 juta 202.313. Total penerimaan 2024 377 juta 200.000 rupiah. 2025 415 juta 695 juta rupiah. 2026 452 juta 360 25. 2027 508 juta 506.000 rupiah. 2028 589.372.245.000. Per jamnya 2024 16 juta. 2025 8 juta 900. 2026 20 juta 65.500. 2027 24 juta 255.000 rupiah. 2008 26 juta 947.305.000 rupiah. Jadi di sini total penerimaan dari 2024 16 juta
2025 18.900.000, 2026 20.065.500, 2027 24.255.000, 2028 26.947.305 rupiah. Selanjutnya di sini ada biaya penyusutan, rincian, asumsi umur ekonomis, nilai sisa, nilai penyusutan, dan amortisasi. Yang pertama ada nama asetnya bed atau tempat tidur, nilai aktiva tetapnya 2 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa rupiahnya 400.000 rupiah, nilai penyusutan dalam rupiah 320.000. Yang kedua, meja atau kursi, nilai aktiva tetap dalam rupiah 2 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa dalam rupiah 400.000. Nilai penyusutan dalam rupiah 320.000. Yang ketiga, AC 1 PK. Nilai aktiva tetap dalam rupiah 3 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai sisa dalam rupiah 600.000, nilai penyusutan dalam rupiah 480.000. Selanjutnya ada yang keempat, komputer full set dengan nilai aktiva tetapnya 3.500.000, umur ekonomisnya 5 tahun dengan nilai sisa dalam rupiah 700.000 dan nilai penyusutan dalam rupiah 560.000. Selanjutnya ada locker, nilai aktiva tetap dalam rupiah 1.500.000, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa dalam rupiahnya 300.000, nilai penyusutan dalam rupiahnya 240.000. Jadi total dari nilai aktiva tetap dalam rupiah 12 juta dan nilai sisa dalam rupiah 2.100.000 dan nilai penyusutannya adalah 1.920.000. Selanjutnya ada proyeksi biaya. Yang pertama, biaya marketing di sini tahun 2024 2.500.000, tahun 2025 3.125.000, 2026 3.906.250, 2027 4.882.813, 2028 6.103.516. Keterangannya di sini ada biaya marketing meningkat 25% dari tahun 2025 sampai 2028. Yang kedua ada salary marketing. Tahun 2024 30 juta, 2025 30 juta 600, 2026 31 juta 212.000, 2027 31 juta 836.240, 2028 32 juta 472.000. Keterangannya di sini salary naik setiap tahun 2%. Yang ketiga ada salary kasir. Tahun 2024 di sini 18 juta, 2025 18 juta 360.000, 2026 18 juta 727.200, 2027 19 juta 101.744, 2028 19 juta 483.779. Di sini salary naik setiap tahun 2%. Selanjutnya ada salary terapis. 2024 di sini 24 juta, 2025 24 juta 480.000. 2026 24 juta 969.600. 2027 26 juta 218.080. 2028 27 juta 528.984. Tahun kedua dan 3 mengalami kenaikan 2% dan tahun keempat dan kelima mengalami kenaikan 5%. Selanjutnya ada biaya penyusutannya tahun 2024 1.920.000, 2025 1.920.000,
2026 1.920.000 dan sampai 2028 1.920.000. Keterangan di sini biaya tetap per tahun. Selanjutnya ada pembayaran utility expense atau listrik dan air. Tahun 2024 700.000, tahun 2025 721.000, tahun 2026 742.630, 2027 764.099, 2028 787.856. Keterangannya, biaya naik 3% dari tahun 2005 sampai 2028. Selanjutnya ada proyeksi cash flow. Nah, ini tabel penjualannya ini dapat dari proyeksi penjualan. Dipindahkan ke sini, jadi jumlah penjualan di tahun 2024 ada 393.200.000 rupiah. Di tahun berikutnya ada 434.595.000 rupiah. Di tahun selanjutnya, di tahun 2026, ada 472.366.125.000 rupiah. 2027 532.761.075 perak. Yang ke 2028 ada 616.319.550 perak. Nah, untuk cash flow-nya ini penjualan didapatkan dari jumlah penjualan. Biaya produksinya untuk biaya produksinya itu 0, jadi langsung dijumlahkan dan hasilnya itu menjadi laba kotor. Selanjutnya itu ada biaya-biaya seperti biaya marketing, salari kasir, salari terapis, biaya penyusutan, utility expense atau listrik dan air yang didapatkan dari proyeksi biaya. Jadi total biayanya semuanya ada 77.120.000 rupiah. Di tahun 2025 ada 79.206.000 rupiah. Di tahun 2026 ada 81.477.680. Di 2027 ada 84.723.785. Di 2028 ada 88.297.099 perak. Jadi laba sebelum pajaknya itu hasil pengurangan dari laba kotor dan total biaya ini. Di tahun 2024 ada 316.080.000. Yang di tahun 2025 ada 355.389.000. Di tahun 2026 ada 390.888.445. Di tahun 2027 ada 448.037.290 perak. Di 2028 ada 528.022.451 perak. Selanjutnya, di sini ada penutup. Jadi kesimpulannya, jasa pijat refleksi ini merupakan layanan yang menawarkan manfaat kesehatan dan relaksasi melalui stimulasi titik-titik refleksi pada tubuh. Untuk mengelola dan memasarkan bisnis jasa ini, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya pemahaman mengenai target pasar. Yang kedua itu fokus pada pemasaran digital. Yang ketiga, pemberian nilai tambah melalui konten. Yang keempat, program loyalty dan diskon. Yang kelima, ada ulasan dan testimoni sebagai alat pemasaran. Yang keenam, ada analisis data dan responsif terhadap perubahan. Yang ketujuh,
ada kolaborasi dan keterlibatan komunitas. Yang kedelapan, ada kualitas layanan sebagai prioritas utama. Yang kesembilan, pentingnya edukasi dan workshop. Yang kesepuluh, responsif terhadap perubahan dan inovasi. Saran dalam pemasaran jasa ini untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan jasa pijat itu, yang pertama ada penyediaan pengalaman konsisten. Yang kedua, fleksibilitas jadwal. Yang ketiga, pilihan paket dan diskon. Yang keempat, program loyalitas yang menguntungkan. Yang kelima, ada pelayanan tambahan. Yang keenam, fokus pada kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, edukasi pelanggan. Yang kedelapan, komunikasi terbuka. Yang kesembilan, ada reputasi online yang baik. Yang kesepuluh, inovasi berkelanjutan. Yang ke-11 ada promosi dan kerjasama dengan bisnis terkait. Yang ke-12 ada partisipasi dalam acara komunitas. Karena dengan adanya menerapkan saran-saran ini, kita bisa meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan jasa pijat refleksi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membangun reputasi yang positif dalam industri. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.